Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analis harian kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 23 Agustus tahun 2023. Rekan trader, seperti biasa saya Maurits bersama Amarket, broker yang sangat luar biasa, hadir rekan trader semuanya membawakan sedikit analis harian pada saat ini dengan maksud agar rekan trader sedikit punya pegangan dalam melakukan trading nanti. Kami memberikan analisa baik itu secara teknikal, fundamental, dibumbuin sedikit tema-tema yang menarik seputar dunia trading, dunia finance, dunia ekonomi. Agar rekan trader paham situasi yang sedang terjadi saat ini. Ya. Ini sangat luar biasa karena kita akan memberikan semua informasi yang berguna untuk rekan trader semuanya. Rekan trader semuanya, tanpa membuang waktu lagi sebelum kita masuk ke tema kita yang sangat luar biasa saat ini, saya akan membahas sedikit apa yang terjadi pada pasar minggu kemarin. Bukan minggu kemarin, tapi kemarin. Kita akan lihat bagaimanakah pergerakan pasar pada hari kemarin. Sudah jelas rekan trader, di sini kita bisa lihat bahwa pada kemarin ya tanggal 22, rekan trader bisa lihat bagaimana dolar Amerika ini naik sangat luar biasa. Saya memprediksikan dia naik sampai 103, rupanya dia terbang tinggi rekan trader. Naiknya minta ampun, tinggi sekali. Sampai di 103.582, lebih tinggi lagi. Sempat menyentuh level 103.613. Walaupun setelah itu dia ditutup di posisi seputaran 103.507. Bagaimanakah euro angkel saham dolar? Untuk euro angkel saham dolar, saya memprediksikan dia tuh akan turun minimal sampai di 1.08955. Rupanya dia bablas rekan trader. Bablas turun sampai di posisi 1.08319. Sekarang dia akan mencoba mendaki lagi ya. Kita lihat apakah dia bisa mendaki lagi sampai di posisi masuk di posisi 1.09. Kita akan lihat. Untuk pound sterling rekan trader sudah sangat jelas kita lihat kemarin pound sterling saya memprediksikan dia akan turun itu sampai di 1.27620. Rupanya dia lebih turun lagi rekan trader. Malah dia turun sampai menyentuh level 1.27202. Walaupun setelah itu dia naik dan ditutup di seputaran 1.27304. Bagaimanakah gold? Nah, kalau gold memang sudah sangat jelas. Saya bilang bahwa hati-hati dia ini bisa naik sampai di 1904 ya. Tapi hati-hati terjadi pergerakan pelemahan. Dan dia melemah sesuai dengan prediksi saya. Dia turun sampai di posisi 1893 walaupun dia lebih rendah lagi rekan trader. Waduh, ya. Akan tetapi setelah itu terjadi pergerakan dan dia kembali lagi naik seperti semula rekan trader ya. Nah, bagaimanakah untuk USD yen Jepang? Untuk USD yen Jepang rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa USD yen Jepang dia mengalami penguatan yang sangat signifikan. USD sempat naik di posisi 146.004, agak sedikit naik lagi malahan sempat menyentuh 146.114. Dia turun menyentuh level yang telah saya buat ya. Sampai di posisi 145.566 dan dia naik lagi ya. Dia naik lagi luar biasa rekan trader dan ditutup di posisi 145.870. Ini adalah pergerakan pasar yang sangat luar biasa dan sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader semuanya bahwa apa yang terjadi pada pasar ini memang harus kita lihat dengan seksama ya. Pergerakan pasar intensitasnya sangat tinggi dan dari pergerakan pasar tersebut kita bisa lihat bagaimana perubahan yang terjadi. Dan hari ini pun juga rekan trader, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa hari ini harap diperhatikan informasi terkini ya. Rekan trader bisa lihat hari ini pukul 19.00 ada izin bangunan. 2045 yang kita tunggu-tunggu ada indeks manajer pembelian PMI. Ini sangat berpengaruh terhadap arah pergerakan dolar Amerika. Harap diperhatikan untuk hari ini. 21.00 akan ada penjualan rumah baru dan 21.30 akan ada inventory minyak mentah. Sekali lagi rekan trader saya bilang bahwa rekan trader hati-hati karena pasar akan bergejolak terutama mulai dari hari ini hari Rabu, hari Kamis nanti besok di saat pembukaan pertemuan Jackson Hole sampai hari Jumat
akan ada pengumuman atau statement yang ditunggu-tunggu oleh Gubernur Sentral Bank Amerika Jeremy Powell pada simposium Jackson Hole. Jadi Jackson Hole dari 24, 25, 26, tanggal 25 Jeremy Powell mengenakan statement, dan kita akan lihat bagaimana perubahan yang terjadi pada pasar. Ya. Oke rekan trader, sekarang kita akan membahas tentang tema kita pada hari ini. Hari ini saya angkat tema sedikit jauh, tapi tema ini sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar saat ini. Pada saat ini saya akan mengambil sebuah tema yang sangat luar biasa, adalah Cina beresiko terhadap ekonomi dunia. Ya, Cina beresiko terhadap ekonomi dunia. Kenapa tema ini saya angkat rekan trader? Karena rekan trader, tema ini sangat luar biasa dan tema ini sedang hangat-hangatnya. Kita tahu rekan trader bahwa Cina adalah suatu kekuatan ekonomi dunia yang menandingi Amerika. Selama 22 dekade terakhir, Cina benar-benar membuat perlawanan perekonomian, dan sekarang ekonomi Cina tidak lama lagi akan bisa mengungguli ekonomi Amerika. Oleh karena itu rekan trader, kita bisa lihat bagaimana pergerakan ekonomi yang terjadi di Cina, dia bisa memberikan tekanan terhadap ekonomi dunia. Semenjak, ya, kalau kita lihat di sini di berita yang saya baca di sini, ya, ada salah satu berita yang saya baca. Di sini dibilang bahwa setelah Presiden Cina mencabut kebijakan ekstrim nol COVID, ya, setelah kemarin kan COVID yang melanda, dibikin suatu peraturan tentang kebijakan ekonomi, setelah itu dicabut oleh Xi Jinping dengan harapan perekonomian Cina itu akan naik kembali. Tapi apa yang terjadi rekan trader? Malahan dia berbalik turun. Nah, inilah yang menjadi bencana buat banyak perekonomian dunia saat ini. Kita bisa lihat rekan trader, setelah ini terjadi bagaimana perekonomian ini terguncang. Jadi sekarang kekuatan ekonomi bukan cuma kekuatan ekonomi Amerika, Cina pun juga, apalagi Cina mengumpulkan banyak-banyak negara dengan Rusia, India, dan lain-lain, berusaha untuk menandingi mata uang dolar sebagai pembayaran dunia, ya, BRICS, yang sedang mengadakan konferensi di Afrika Selatan. Nah, ini yang benar-benar kita akan lihat semuanya. Dan kalau kita lihat rekan trader, kenapa saya bilang seperti kayak gitu? Karena rekan trader lihat kasus yang terjadi saat ini, misalnya pelemahan yang terjadi pada gold, rekan trader. Terus yang kedua, harga minyak yang turun sampai saat ini karena mereka akan melihat bagaimana kebijakan yang diambil oleh Cina. Perekonomian Amerika, PDB Cina lagi benar-benar melemah saat ini. Banyak sekali kebangkrutan yang terjadi terhadap perusahaan-perusahaan besar Cina. Salah satunya adalah Evergrande. Evergrande mempunyai permasalahan, ya. Evergrande mempunyai permasalahan. Terus yang kemarin pun juga, ya, saya tulis juga di salah satu tulisan saya. Kalau rekan trader lihat, ya, di tulisan saya menulis bahwa minggu kemarin yang menjadi penyebab emas turun adalah sikap dari raksasa real estate Cina, Country Garden Holding, ya. Dia menangguhkan perdagangan sehingga mengalami kerugian sebesar 7,6 miliar dolar. Apakah yang terjadi setelah itu rekan trader? Yang terjadi setelah itu adalah gold melemah, ya. Gold melemah dan diikuti oleh perkembangan-perkembangan lainnya. Hari ini pun juga kalau rekan trader lihat di platform, ya, ini saya mengambil sebuah contoh tentang minyak, ya, WTI. WTI pun juga, pergerakan WTI saat ini dia mengalami kontraksi dan mengalami pelemahan. Hal itu disebabkan karena harga minyak pun juga sedang menunggu bagaimana pergerakan ekonomi Cina rekan trader. Inilah yang menyebabkan bagaimana WTI bisa turun sampai ke bawah, ya. Oleh karena itu sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader semuanya bahwa perekonomian Cina benar-benar sangat mempengaruhi perekonomian dunia saat ini, ya.
perekonomian Cina sangat mempengaruhi perekonomian saat ini. Kalau kita lihat rekan trader, di ramalan Morgan Stanley, ya dia meramalkan bahwa pertumbuhan ekonomi Cina cuma sebesar 4,7% di tahun 2023. Ya, ini disertai karena perlambatan ekonomi yang terjadi. Dari situ kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi di Cina sangat mempengaruhi pergerakan ekonomi dunia. Oleh karena itu, saya terus terang dari sini saya bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa dulu pemerintahan kita sangat dekat dengan Amerika karena memang Amerika adalah kekuatan dunia dan perekonomian Amerika sangat luar biasa. Tapi akhir-akhir ini pemerintahan kita memang lebih banyak condong ya ke Cina, ya ke Cina karena memang Cina adalah penguasa dunia. Mereka sekarang merupakan bagian yang sangat luar biasa dan orang bilang tantangan buat Amerika. Oleh karena itu, sekali lagi saya bilang buat rekan trader, apa yang terjadi pada perekonomian Cina saat ini, dia mempengaruhi perekonomian dunia. Dan kita lihat dampak yang sangat luar biasa dari PDB Cina yang mengalami pelemahan. Banyak sekali perusahaan-perusahaan Cina, terutama real estate yang mengalami kebangkrutan, membuat pergerakan perekonomian di dunia agak sedikit bergejolak. Emas turun, minyak turun, ya karena kita tahu bahwa pengguna emas terbesar dunia adalah Cina. Oleh karena itu dengan kemunduran ekonomi yang sedang terjadi di Cina, ya udah barang tentu akan menyebabkan pelemahan juga yang terjadi terhadap logam mulia. Nah, seberapa besarkah pergerakan ini akan terjadi? Seberapa besarkah pengaruh perekonomian Cina terhadap dunia akan terjadi? Ini adalah tanda-tanda dan ini adalah teka-teki yang akan kita lihat karena kita harus mengetahui juga bahwa kompetitor terbesar Amerika adalah Cina dan Amerika tidak akan pernah membuat ada persaingan melawan dia. Amerika akan selalu membuat bahwa Amerika adalah pemenang dalam persaingan tersebut, ya. Oleh karena itu, kita akan lihat bagaimana arah pergerakan ekonomi dunia ke depan. Karena dari arah pergerakan ekonomi dunia ke depan, kita bisa mengetahui apa yang akan kita lakukan dalam trading kita. Oleh karena itu, rekan trader, sebagai seorang trader, kita jangan cuma memahami tentang buy sell, tapi kita juga harus tahu alasan kenapa kita melakukan buy atau alasan kenapa kita melakukan sell. Dalam trading, dia mau naik atau dia mau turun, itu adalah arah pergerakan. Tapi cara kita menentukan kapannya naik atau kapannya turun, itu berdasarkan analisa kita. Sehingga bisa menghasilkan profit yang maksimal dalam trading kita. Oke rekan trader, kita tinggalkan analisa tentang Cina ini, perekonomian Cina yang pasti kita akan terus berjalan. Dan saya selalu berharap bahwa kesuksesan bersama rekan trader semuanya. Kita tinggalkan, sekarang kita coba masuk di analisa teknikal. Seperti biasa rekan trader, analisa teknikal kita mulai dari indeks dolar Amerika. Seberapa besarkah pergerakan dari indeks dolar Amerika rekan trader semuanya? Ini terlalu temanya panjang banget ya, makanya udah ini banyak ini. Oke rekan trader, kita mulai dari indeks dolar Amerika. Seperti biasa rekan trader, indeks dolar Amerika saat ini wow, luar biasa. Baru saja rekan trader, apakah yang terjadi? Baru saja dolar terbang tinggi. Padahal barusan aja saya analisa sampai di sini ya. Rupanya dia udah terbang tinggi. Wow, luar biasa. Dolar terbang tinggi rekan trader. Saya tidak mau bisa bilang mau gimana lagi. Tapi sekarang ini dolar sudah terbang tinggi. Dan kita akan lihat berapa besarkah kekuatan yang akan terjadi. Kalau menurut saya dolar ini memang dia akan mencoba sampai di level sini. Tapi menurut saya dia tidak akan sampai. Siap-siap aja dia balik arah. Yang pasti dia sudah melewati level di sini ya rekan trader ya. Siap-siap dia balik arah. Oleh karena itu rekan trader pasang aja kuda-kuda untuk balik arah. Dan menurut saya dia akan menjadi pelemahan, minimal dia akan turun sampai di level 103.34390. Oleh karena itu harga dolar hari ini menurut analisa saya dia ini, saya tidak mau bilang dia akan bergerak di level sini terlalu tinggi, tapi 103.615 merupakan landasan awal. Setelah itu dia akan turun
Dan pelemahan paling terendah adalah di 103.390. Oke, kita lanjut sekarang di euro angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari euro angkel saham dolar rekan trader semuanya? Untuk euro angkel saham dolar kita udah bisa lihat semuanya jelas sekali rekan trader semuanya bahwa euro angkel saham dolar juga sangat terpengaruh tentang apa yang terjadi pada dolar Amerika barusan saja. Dan kita bisa lihat bahwa pelemahan yang sangat luar biasa sekarang ini terjadi, ya. Saya bisa bilang bahwa memang dia mempunyai peluang bisa sampai di level terbawah sini, tapi saya bilang sih tidak selalu sih. Dia akan naik lagi dan dia akan mencoba ya untuk kembali lagi ke level yang paling tertinggi di 1.08433. Jadi saya beranalisa bahwa dia ini akan bergerak cuman di seputaran menurut saya ya. Menurut saya oke, sabar rekan trader. Menurut saya bukan di situ. Menurut saya dia akan mencoba naik lagi, bukan di sini rekan trader, tapi menurut saya dia akan mencoba sampai di level sini. Nah, itu dia. Ya dia akan bergerak di seputaran sini. Nah, oke ya. 1.08030 sampai 1.08514. Ya, setelah ini pergerakan dia balik ke arah, jadi rekan trader siap-siap aja untuk buy. Bagaimanakah pound sterling rekan trader? Kita lihat di sini pound sterling. Pergerakan pound sterling pada prinsipnya sekarang sama juga terimbas dengan pergerakan yang terjadi terhadap dolar Amerika. Dan kita bisa lihat bahwa pound sterling mengalami pelemahan, dia jatuh sampai level paling terendah ya, barusan saja terjadi. Dan kita akan lihat seberapa besarkah kejatuhan dia. Kalau menurut saya dia masih punya peluang sampai level paling terendah di seputaran 1.26993. Masih bisa rekan trader ya. Dan hati-hati, dia juga akan bisa kembali balik arah lagi, dan saya bisa bilang bahwa pembalikan arah dia yang paling tertinggi nanti akan terjadi di posisi 1.27427. Oleh karena itu pola pergerakannya kalau saya analisa 27427 ya di sini ya. Nah, ini dia. Dia akan bergerak di antara sini rekan trader. 1.26993 sampai 1.27427. Bagaimanakah gold rekan trader? Kita lihat. Untuk gold sudah sangat jelas ini rekan trader, kita lihat bahwa gold sesuai dengan analisa tendensi kenaikan masih tetap ada, walaupun hati-hati, siap-siap aja bisa juga terjadi pelemahan. Saya bisa lihat di sini bahwa gold masih tetap memiliki kemampuan untuk naik lebih tinggi lagi. Dan kalau kita lihat di sini rekan trader ya, saya bisa lihat bahwa kalaupun dia mengalami kenaikan yang paling maksimal menurut saya itu akan terjadi di level, nah itu dia. Nah, dia akan mencoba naik sampai level paling tertinggi di seputaran 1905. Dan siap-siap kalau terjadi pembalikan arah, dia akan coba turun sampai level paling terendah di seputaran 1800. Nah, ini dia. 97.62. Oleh karena itu, arah pergerakan gold hari ini menurut saya dia akan mencoba di sini rekan trader. 1897.62 sampai 1905.32. Bagaimanakah USD Yen Jepang rekan trader? Untuk USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa pergerakan dari USD Yen Jepang hari ini ya, barusan aja dia mengalami pelemahan, tendensinya masih tetap melemah. Kita akan lihat seberapa besarkah pelemahannya akan terjadi. Saya tetap bisa bilang bahwa dia akan mencoba turun sampai level terendah di 145.378. Nah, daerah sini ya rekan trader ya. Dan hati-hati kalau terjadi pembalikan arah, dia bisa kembali lagi naik ke 145.809. Oleh karena itu analisanya, range-nya saya bisa mengambil kesimpulan dia akan mencoba di sekitaran sini. 145.415 sampai 145.809. Oke, rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada saat ini. Saya berharap semoga tema yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Sekali lagi rekan trader, tetap rekan trader melihat apa yang terjadi pada pasar saat ini. Analisalah berdasarkan kemampuan dan kekuatan analisa kepunyaan rekan trader semuanya. Analisa yang saya berikan ini adalah sebuah masukan, tetapi rekan trader mempunyai tugas untuk menganalisakan lagi dan mencoba untuk mengadopsi atau memodifikasi analisa yang telah saya bawakan ini sehingga bisa menghasilkan analisa yang sangat luar biasa. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan trader Indonesia. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.